Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, alhamdulillah kita masih dipertemukan di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita diberikan berbagai kemudahan oleh Allah untuk menjalani ibadah puasa hingga nanti di akhir Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan ini dengan mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah, dan juga mendapatkan keutamaan pahala yang dijanjikan oleh Allah di bulan mulia ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pada kali ini kami akan sedikit menyampaikan terkait dengan bulan puasa yang sedang kita jalani bersama ini, yaitu kita akan menyampaikan terkait dengan masalah halal pangan, atau pangan halal. Jadi dalam konteks ini kita semua sudah sangat menyadari bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ibadah, sekaligus juga bulan yang penuh dengan berbagai hidangan yang muncul di bulan suci ini. Tidak lain tidak bukan karena ini adalah memang kita semua sedang berupaya untuk memberikan yang terbaik dalam hal ibadah kita, sekaligus juga untuk merayakan kemenangan ketika berbuka puasa. Maka kita pun juga menyediakan makanan-makanan terbaik untuk kita konsumsi semua. Namun kadang-kadang kita lupa bahwa sebenarnya apa yang kita konsumsi ini mungkin ada kemungkinan masih belum halal dalam tanda petiknya. Jadi maksudnya adalah kenapa kita harus harus kembali mengingatkan ini, ya? Karena seperti yang kita yakini, ya, apalagi saya dari prodi teknik kimia, ya, kami selalu berbicara tentang proses, ya. Nah, ketika makanan itu tersaji di depan kita atau akan kita konsumsi, sebenarnya itu sudah melalui serangkaian proses yang panjang, ya. Kita mungkin sederhana berpikirnya, kita makan gorengan kan insya Allah tidak ada apa-apanya, gitu ya. Mungkin ketika berbuka puasa itu menu itu selalu ada ya dalam keseharian kita, atau lauk pauk itu juga biasanya digoreng. Tapi apakah kita ingat ya bahwa sebenarnya yang kita konsumsi itu barangkali masih ada kemungkinan itu terkontaminasi dengan barang yang tidak halal. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Sebut saja misalkan tadi gorengan tadi. Digorengnya dengan apa? Tentu dengan minyak goreng. Nah, minyak goreng ini sekarang lagi ngetren ya karena sedang langka, ya. Tapi di balik minyak goreng itu sebenarnya ada yang perlu kita kritisi, ya. Ketika kemudian label halalnya tidak kita temukan di dalam minyak goreng tadi, maka itu berarti kita perlu pertanyakan lebih lanjut. Jadi artinya di sini ketika kita beli gorengan di tempat umum, kita tidak tahu minyaknya itu dari mana asalnya. Mungkin sebagian orang berpikir minyak gorengan tidak ada apa-apanya, pasti itu dari minyak sawit kemudian langsung dipakai begitu. Ternyata tidak semudah itu, karena selama dalam proses itu ada kemungkinan untuk ditambahi dengan berbagai bahan untuk bisa menjadikan minyak itu menjadi seperti kita nikmati sekarang ini. Kalau tanpa ada bahan aditif, tentu minyak itu akan tidak seperti yang kita nikmati sekarang ini. Sehingga di sana itu diperlukan, katakanlah seperti bahan pengatsop, ya, atau penjerap. Ya, kemudian dia tadi bahan-bahan penjerap tadi itu bisa jadi dari bahan yang tidak halal. Kalau hanya dari karbon yang kita kenal tidak ada unsur dari hewaninya, mungkin itu sangat sudah pasti halal. Tapi ketika itu tidak dari unsur hewani, maka itu perlu kita pertanyakan lebih lanjut. Hewannya hewan apa? Kemudian ketika itu hewan itu harus disembelih, sembelihnya pakai cara bagaimana, dan seterusnya. Ini baru satu konteks minyak goreng tadi. Padahal tadi nanti juga mungkin gorengan itu pasti ada yang pakai tepung juga, ya. Tepungnya kita pertanyakan nanti. Apakah tepungnya itu juga hanya tepung saja atau sudah ditambahkan dengan bahan tambahan yang lainnya, ya. Ini juga harus kita perhatikan. Sebab untuk tepung saat ini sudah ada penambahan bahan-bahan tertentu, sehingga kemudian menjadi yang kita nikmati sekarang ini menjadi lebih baik, menjadi lebih enak untuk kita konsumsi. Nah, itu juga harus kita pertanyakan. Nah, cara yang paling mudah sebenarnya kita harus kemudian melihat dari sisi sertifikasinya.
Ketika sertifikasinya sudah ada, insya Allah itu adalah halal kita konsumsi. Jadi sebaiknya kita mulai membiasakan untuk mencari barang-barang yang sudah ada tingkat ada sertifikasi dari MUI ya, BPOM MUI. Tapi sekarang untuk sertifikasi sudah akan dikembalikan, akan dikelola oleh BPJPH. Nah, ini yang perlu juga kita sampaikan ya, bahwa semua barang kita konsumsi sebaiknya harus kita kita cari yang sudah bersertifikasi. Nah, kemudian juga yang kita makan itu sebenarnya kan sangat beragam sekali ya. Mulai dari tadi katakan paling sederhana itu gorengan. Kemudian kalau kita makan daging itu juga harus kita perhatikan juga ya. Apakah dari sisi hewannya sendiri, kemudian dari sisi penyembelihannya, proses penyembelihannya, ataupun juga dari cara proses pengolahannya tadi. Ketika kemudian saat ini kan sudah banyak sekali kita jumpai ya di era yang sangat global dan modern ini, makanan-makanan siap saji itu sekarang dengan berbagai cita rasa sangat luar biasa banyaknya. Tentu kita harus mengkritisi itu. Ini bahan-bahan tambahan ini apakah sudah mendapatkan sertifikasi atau belum ya. Ini juga harus kita kritisi. Dan kadang-kadang ini mohon maaf, kadang-kadang ada pelaku usaha itu juga sering mengkaburkan ya masalah halal ini ya. Mungkin sudah expired atau mungkin juga memang belum halal tapi sudah diaku halal dan sebagainya. Ini juga barangkali ada yang semacam itu. Nah, inilah menuntut kehati-hatian kita ya. Ya, bukan berarti kita kemudian harus sangat kaku ya dalam mensikapi masalah halal ini, tapi sebaiknya kita lebih harus berhati-hati supaya apa yang menjadi makanan kita yang kita konsumsi, termasuk yang kita gunakan, tidak kita konsumsi ya. Jadi yang kita gunakan sehari-hari pun juga sebaiknya tidak mengandung barang-barang yang tidak halal. Nah, saya kira inilah yang menjadi poin saya dalam Ramadan kali ini. Mari kita bersihkan jasadiah dan ruhiyah kita ya. Kalau ruhiyah kita saya kira dengan berbagai ibadah yang kita jalani selama ini nanti juga disempurnakan dengan zakatul fitri, mudah-mudahan nanti bisa menyempurnakan semua ibadah kita. Namun dalam hal jasadiah kita ya, jasmani kita ini, mari kita sama-sama untuk berusaha untuk memberikan apa yang kita konsumsi, yang kita gunakan untuk menjadi yang lebih lebih bisa kita lebih bersih lagi, lebih halal lagi. Itu adalah tugas kita bersama. Mudah-mudahan dalam Ramadan kali ini tidak hanya ruhiyah kita, tidak hanya rohani kita yang bersih ya dengan berbagai amaliyah Ramadan kita, namun juga mudah-mudahan jasmani kita juga lebih bersih ketika di bulan Ramadan ini. Kita lebih berhati-hati dalam hal mengkonsumsi makanan kita, dalam hal menggunakan bahan-bahan yang kita gunakan dalam keseharian kita, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keutamaan bulan Ramadan ini untuk kemudian kita semua bersama-sama bisa mendapatkan keutamaan dan kemenangan di akhir Ramadan nanti. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Semoga dengan dipindahkannya musola ini semua warga lebih mudah beribadah. Setuju Bapak-Bapak? Setuju.